Mari kita lihat Mazmur 103. Mazmur 103. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ini adalah Mazmur Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu nanti baca sampai ayat 6, ayat yang ke-7 dikatakan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita kembali kepada ayat yang ke-5. Dia memuaskan hasratmu. Hasrat itu kerinduan, keinginan, sebuah sebuah cita-cita. Dikatakan begini, yang akan puaskan kita itu Tuhan dengan kebaikannya, dengan goodness, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu perhatikan, tadi malam saya bicara tentang waktunya terbang lebih cepat. Hari ini, pagi ini saya bicara tentang hal yang sama, tapi part 2. Kalau kemarin kita belajar bahwa Raja Wali itu, dia dari kecil harus diajarin terbang. Kemudian yang berikut itu adalah Raja Wali itu harus mengalami yang namanya adalah dia harus dilatih sedemikian rupa. Kemudian yang kedua kemarin adalah kita belajar tentang apa, Bapak Ibu? Raja Wali diciptakan tinggal di tempat yang tinggi. Dan yang ketiga, Raja Wali itu adalah unggas yang selalu melayang di atas badai. Dia tidak takut dengan badai, tapi dia pakai badai untuk dia melayang di atas badai. Pagi hari ini kita belajar bahwa Raja Wali juga memiliki waktu khusus untuk sebuah pembaharuan. Raja Wali memiliki waktu khusus untuk sebuah pembaharuan. Hari ini, tahun ini, kita tamakan tahun ini dengan tema yaitu berlari dan terbang lebih cepat. Ayat dasarnya itu adalah Yesaya pasal 40 ayat 31. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan tidak menjadi lesu, berlari dan tidak menjadi lelah. Kata kuncinya di Yesaya 40:31 adalah menanti-nantikan Tuhan. Berkali-kali saya katakan bahwa kata menanti-nantikan Tuhan adalah salah satu bahasa doa. Menanti-nantikan bahasa Ibrani-nya itu adalah kafah. Ki, alfa, Victor, alfa hotel, kafah. Ya, kafah itu adalah menunggu dengan sabar bahwa jawaban itu sudah datang kepada kita. Ini adalah musimnya di mana Bapak, Ibu, dan saya akan berlari dan terbang lebih cepat. Kita telah melewati perjalanan panjang, melewati musim-musim yang sulit, melewati keadaan-keadaan yang sulit. Dan ini waktunya Bapak, Ibu, dan saya berlari. Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk berlari. Tapi ingat bahwa
Raja Wali, kita diumpamakan seperti Raja Wali. Kita tidak diumpamakan seperti burung amprit. Kita tidak diumpamakan seperti ayam kampung. Tapi kita diumpamakan seperti Raja Wali. Yang tahu bahwa dia seperti Raja Wali, tulis di kolom komentar, saya seperti Raja Wali. Dan Raja Wali itu memiliki waktu khusus untuk pembaharuan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu lihat bahwa Raja Wali memiliki waktu khusus untuk pembaharuan. Apakah Bapak Ibu dan saya memiliki waktu khusus untuk berdoa, untuk ibadah, untuk baca Alkitab? Ketika Raja Wali berumur 40 atau berumur 60 tahun, maka ia memasuki sebuah masa periode pembaharuan, disebut dengan masa paruh. Dan seekor Raja Wali akan mencari tempat tinggi dan tersembunyi di puncak gunung untuk mengalami masa paruh ini. Ia berdiam di situ dan membiarkan bulu-bulunya rontok. Atau biasanya dia terbang, kalau dia membuat sarangnya di bukit batu, maka dia akan dekat dengan air terjun, dia akan cari air terjun itu. Lalu dia akan masuk di bawah air terjun itu dan membuka sayapnya, dan air terjun itu merontokkan bulu-bulunya. Tapi kalau misalnya nggak ada air terjun, maka dia akan bersembunyi di gunung yang tinggi, di puncak gunung yang tinggi. Lalu dia akan berdiam di sana dan membiarkan bulu-bulunya rontok satu demi satu. Dan Raja Wali ini mengalami keadaan yang menyakitkan ketika bulu-bulunya rontok. Karena kalau itu musim dingin, kalau itu musim panas, maka dia akan kedinginan. Dan ini sangat mengenaskan. Dan ini dia alami, Raja Wali dewasa ini alami kira-kira 1 tahun. Dia mengalami sebuah masa pembaruan. Dan ketika masa itu terjadi, Raja Wali itu ketika menatap ke langit, dia melihat teman-temannya sedang terbang menghadapi badai. Dia melihat teman-temannya sedang menangkap mangsa. Tapi dia tidak boleh terbang kemana-mana. Dia harus menunggu dengan sabar sampai proses ini berlangsung atau mengalami masa paruh ini berlangsung. Raja Wali ini juga, dia harus membiarkan sinar matahari menyinari tubuhnya. Kenapa? Untuk mempercepat proses penyembuhannya. Yes, Mazmur 84 ayat 12 berkata, Allah kita adalah matahari dan perisai. Kasih dan kebaikan Ia berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara dan saya harus membiarkan dirimu disinari oleh matahari, seperti Raja Wali dewasa ini. Membiarkan tubuhnya disinari oleh matahari untuk mempercepat proses penyembuhannya. Karena dengan dia membiarkan dirinya membiarkan dirinya disinari oleh cahaya matahari, maka proses ini akan membuat bulu-bulu baru akan tumbuh pada tubuhnya. Dan Raja Wali ini menerima kekuatan yang baru, seperti Mazmur 103 ayat 5 berkata tadi, bahwa Raja Wali ini memiliki kekuatan baru, seperti Raja Wali memiliki kekuatan yang baru. Maka demikian pun juga saudara dan saya. Dan Alkitab berkata bahwa Raja Wali ini akan diperbaharui dan dia akan terbang dalam kecepatan yang luar biasa. Dan Raja Wali menerima kekuatan yang baru sehingga ia mampu untuk bertahan hidup hingga umur 120 tahun. Dan ini merupakan umur normal yang Raja Wali alami dalam kehidupannya. Raja Wali bisa hidup sampai umur 120 tahun. Bapak, Ibu, dan saya bisa belajar bahwa kalau Alkitab mengatakan bahwa kita seumpama Raja Wali, dan hari ini kita belajar dari Raja Wali, seperti Raja Wali, orang Kristen juga, orang percaya juga perlu memiliki waktu-waktu khusus untuk proses pembaharuan dalam hidupnya. 2020, 2021, 2022, itu adalah waktu Sela, kalau kita baca kitab Mazmur ya. Waktu untuk kita berdiam diri,
waktu khusus saudara dengan Tuhan. Kita work from home, ministry from home, sehingga kita ada di komunitas ini sekarang. Kita bisa dengar firman di sini karena kita mengalami waktu-waktu khusus. Dan kalau Bapak Ibu lihat kitab Mazmur, ada 71 kali kata Sela di sana. Dalam Alkitab itu ada 74 kali, dan 3 kali kata Sela itu di dalam kitab Habakuk. Berarti kata untuk berdiam diri, waktu-waktu khusus, waktu untuk kita mereposisi, waktu untuk kita punya waktu dengan Tuhan, punya waktu untuk Bapak Ibu dan saya berdoa, itu harus kita bangun. Dan kalau hari ini Bapak Ibu belum memiliki itu, maka ini adalah waktunya untuk kita bangun. Tahun 2023 menjadi tahun di mana kita memberikan waktu banyak untuk berdoa. Hari ini kita sudah mulai doa dan puasa. Bapak Ibu, mari fokus kepada tujuan Tuhan. Mari fokus kepada apa yang ingin Tuhan mau. Maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Dikatakan begini, seperti Raja Wali, orang Kristen juga harus memiliki waktu-waktu khusus untuk proses pembaharuan dalam kehidupan kita. Kita harus membiarkan hal-hal yang lama, tahun yang lama, yang tidak berguna, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan itu rontok. Dan kita menanti-nantikan dengan sabar pemulihan dari Tuhan. Harus membiarkan sinar matahari menyinari kita. Saya percaya bahwa pembaharuan itu merupakan kerinduan, merupakan prinsip Tuhan, prinsip ilahi, di mana Tuhan ingin memotong segala sesuatu yang tidak menghasilkan buah dalam hidup kita, agar kita mampu berbuah lebat. Katakan amin. Amin. Ketika Bapak Ibu, Saudara, dan saya datang ke hadapan Tuhan, saya belajar Bapak Ibu bahwa pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, datang melalui masalah, sesuatu yang tidak mengenakan. Itu sebenarnya Tuhan sedang cut off, potong masa lalu. Sehingga Bapak Ibu bisa berbuah hari ini, di tahun ini. Kita punya sebuah tema yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita bukan lagi berjalan menyesali diri. Tapi ini adalah waktu untuk berlari dan terbang. Selama kita menanti-nantikan Dia, selama kita kafah, relakan proses pembaharuan ini berlangsung. Ada banyak orang Kristen yang tidak mau diperbaharui. Mereka hanya cuma mau terbang, tapi dia tidak memperbaharui diri. Segagah-gagahnya Raja Wali. Tapi kalau dia tidak mau memperbaharui diri, maka dia akan mati sebelum waktunya. Tapi kalau dia mau memperbaharui diri, maka umurnya diperpanjang. Kalau dia mengalami masa paruh 60 tahun, dan dia mau melewati selama 1 tahun, maka dia akan hidup sampai 120 tahun. Kecepatan terbangnya melebihi kecepatan terbang 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun yang lalu. Dia akan menjadi Raja Wali yang dewasa, menjadi Raja Wali yang akan mengajarkan anak-anaknya bagaimana terbang melintasi badai. Hal yang kedua yang Bapak Ibu dan saya belajar adalah begini, bahwa Raja Wali juga kadang-kadang sakit. Sama seperti saudara dan saya manusia. Makanya Alkitab berkata, ia seumpama Raja Wali. Kita diumpamakan Raja Wali ketika kita kafah, kita mau menanti dengan sabar, mau menunggu di hadapan Tuhan, mau berdoa. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, Alkitab mengatakan begini, Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika Raja Wali mengalami sakit di tubuhnya, maka dia akan terbang ke suatu tempat yang sangat disukainya, di mana ia akan dengan leluasa dapat menikmati sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari itu memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan Raja Wali. Dan juga sinar matahari bagi Raja Wali adalah obat yang paling mutiara baginya. Coba ditunjukkan kepada saya, Mazmur 84 ayat yang ke-12. Alkitab mengatakan Allah kita adalah matahari. Ketika Bapak Ibu suka ada di hadirat Tuhan, suka menanti-nantikan Tuhan, suka berdoa, Bapak Ibu suka baca firman Tuhan, maka itu adalah cara saudara dan saya datang untuk mengalami kesembuhan secara supranatural. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kesetiaan Dia berikan.
Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kata kebaikan di sini adalah semua kerinduan, semua kebaikan, semua anugerah, semua kerinduan yang Bapak, Ibu, dan saya rindukan. Ketika Raja Wali mengalami sakit di tubuhnya, maka satu-satunya kerinduan Raja Wali adalah bukan makanan enak, bukan cari minuman enak, bukan kesenangan dunia, bukan hal-hal yang menyenangkan dagingnya, tapi kesenangan Raja Wali adalah dia mencari matahari. Secara profetik, Tuhan sedang bicara kepada kita. Tahun ini, harusnya tahun menjadi tahun di mana umat Allah harus suka kena matahari, suka dalam hadirat Allah. Karena sinar matahari memainkan peranan yang penting. Ketika Bapak Ibu suka tinggal dalam hadirat Allah, maka Tuhan memperbaharui kekuatanmu. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan mengangkat Bapak Ibu. Tuhan akan membuat Anda yang tadinya lemah, yang tadinya sakit, akan sembuh. Yang tadinya punya problem dalam kehidupan, akan ada jalan keluar. Dan Anda akan melihat terobosan besar terjadi. Bapak Ibu, ketika Raja Wali sakit, ketika kita sakit, baik secara fisik, sakit secara ekonomi, sakit dalam rumah tangga, sakit dalam pekerjaan, kesakitan dalam pelayanan, atau sakit rohani kita, Anda putus asa, nggak mau pelayanan lagi, Anda masa bodoh, acuh tak acuh, Anda ketika orang ngomong, Anda tersinggung, ketika orang bicara apapun, Anda merasa seperti Anda disepelekan, maka Anda sakit. Orang ini tandanya bahwa dia nggak punya kehidupan rohani yang sehat. Dia perlu matahari. Dia perlu datang dan ada di bawah naungan Allah kita yang adalah matahari. Apakah kita juga mencari Allah, mencari Tuhan yang memainkan peranan penting dalam hidup kita, yang siap menyembuhkan kita, memulihkan kita, yang juga merupakan sumber kesembuhan bagi kita, sumber pemulihan bagi kita. Ketika kita datang berdoa, sebenarnya saudara dan saya sedang mengambil langkah yang sangat penting, karena ibadah itu punya kuasa untuk melahirkan perkara-perkara besar. Katakan amin. Amin. Ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu di dalamnya ada kekuatan untuk memulihkan. Ibadahnya Daniel itu punya kuasa untuk memulihkan satu negara besar yang namanya Babel. Karena ibadah doa 1 hari 3 kali, maka ibadahnya Daniel menurut Daniel pasal yang ke-6 ayat 10, 11, 12. Alkitab berkata bahwa raja menyembah kepadanya dan raja menulis surat untuk memerintahkan seluruh rakyatnya menyembah Allahnya Daniel. Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan ingin melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara dan saya. Ketika Anda berdoa, Anda nggak kalah. Anda akan mengalami pemulihan dalam hidup. Yang ketiga adalah pandangan yang jauh. Ingat bahwa Raja Wali itu memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan manusia. Pandangan yang jauh bicara tentang memiliki visi, memiliki tujuan. Gereja ini punya vision, have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal dalam saya. Menjadikan Yesus tinggal dalam kita. Gereja ini memiliki misi, misinya peace. P-E-A-C-E. P itu planting the church. Ya. Menanam gereja-gereja baru. E itu adalah equipping the saint. Memperlengkapi orang-orang kudus. A itu adalah assist the poor. E itu assist the poor. Ya. C itu adalah care for the sick. Kemudian yang paling terakhir adalah I adalah educating the next generation. Mendidik sebuah generasi baru. Kita punya visi yang sangat jelas, kita punya nilai, kita punya karakter. Raja Wali dewasa itu punya tujuan, kemana dia akan pergi. Dan saya berkali-kali katakan orang yang tidak punya tujuan, dia akan sampai di mana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu punya tujuan, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Kita harus memiliki visi, memiliki tujuan. Kalau kita mau berlari, kita harus tahu garis akhir. Kalau pilot mau menerbangkan pesawat, dia harus tahu dia akan landing di mana. Sehingga sekalipun ada badai, sekalipun ada goncangan, maka penumpangnya akan tinggal dengan tenang dalam pesawat, karena mereka akan landing di tujuannya. Penglihatan yang tajam, mampu untuk membedakan kebenaran dan kejahatan, mampu untuk memilah kehidupan yang hidup menyenangkan Tuhan, dan kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan, mampu untuk memilih kebenaran dan menolak hal-hal yang bukan kebenaran, mampu untuk melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain,
melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain, dan melihat sebelum orang lain melihat. Itulah visi. Dan sebuah visi dari Tuhan pasti ada tantangan. Visi dari Tuhan pasti ada halangan. Tapi tantangan halangan bukan untuk mengalahkan kita. Tantangan halangan itu menjadi kendaraan untuk membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Katakan amin. Amin. Yang keempat itu adalah kita belajar bahwa Raja Wali itu bergerak dengan kecepatan. Raja Wali itu bergerak dengan cepat. Kalau kita adalah Raja Wali, maka hal yang harus kita alami adalah, kalau kita Raja Wali, maka harus cepat bertobat, harus cepat meresponi firman Tuhan, harus cepat meresponi hal-hal ilahi, harus cepat meresponi tuntunan Tuhan. Kalau tiba-tiba ada dorongan, ayo doa, maka Bapak Ibu harus cepat meresponi itu. Ayo baca Alkitab. Saya percaya itu bukan suara setan, tapi itu suara Tuhan. Raja Wali bergerak dengan cepat. Bergerak untuk cepat bertobat. Kalau kita buat dosa, maka cepat bertobat. Bergerak untuk meresponi firman Tuhan dengan cepat. Meresponi suara Tuhan dengan cepat. Supaya Bapak Ibu mengalami pemulihan dan cepat sampai kepada tujuan. Mengalami perkara-perkara ilahi dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita hidup seperti ini, maka saya percaya bahwa kita akan menjadi Raja Wali yang akan terbang dengan cepat dan sampai kepada tujuan. Dan hal yang kelima adalah Raja Wali itu dididik mandiri. Raja Wali itu tidak cengeng, tapi Raja Wali dididik mandiri. Kita lihat Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukung di atas kepaknya. Tadi malam saya jelaskan bahwa sarang Raja Wali itu beratnya itu 700 kilo, saudara. Dan Raja Wali ketika dia masih bayi, dalam beberapa minggu itu, pekerjaannya cuma dua, tidur dan makan dan tidur. Karena induknya akan terbang ke sana kemari untuk memberikan makanan kepada mereka. Tapi ketika sayapnya sudah tumbuh, dan dia sudah mulai jadi kuat dan siap untuk terbang, maka Raja Wali dewasa ini akan terbang berputar-putar di atas sarangnya, dan memperhatikan anak-anak di dalamnya. Maka suatu ketika dia lagi terbang-terbang, dan waktu dia terbang mengelilingi sarangnya, dia tidak membawa makanan sama sekali seperti biasanya. Lalu kemudian, di suatu waktu dia akan terbang dengan kecepatan tertentu, dan dia akan menabrak sarangnya, dan menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dia kemudian akan melepaskan anak-anaknya, dan mereka jatuh dari ketinggian. Dan sebelum mereka menyentuh batu-batu cadas, batu-batu karang, atau menyentuh lautan, induk Raja Wali kemudian menampung seekor di atas sayapnya dan membawa kepada ketinggian lagi. Dilakukan berulang-ulang kali selama beberapa minggu. Setelah itu induk anak Raja Wali mulai memperhatikan induknya, dan dia mulai mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian anak Raja Wali ini mulai terbang. Raja Wali dididik untuk mandiri. Saudara dan saya, ketika kita mengalami digoncang-goncangkan, mengalami problem, mengalami masalah, itu adalah cara Tuhan untuk melatih kita menjadi Raja Wali yang mandiri. Katakan amin. Tulis Bapak Ibu, saya Raja Wali mandiri, bukan Raja Wali cengeng. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya Raja Wali mandiri. Saya bukan Raja Wali cengeng. Raja Wali cengeng itu ketika ada masalah, mengasihani diri sendiri, tidak mau doa, tidak mau ibadah, sakit hati, ya, tidak mau baca firman Tuhan. Tapi Raja Wali dewasa, mau jatuh di tempat ketinggian. Nggak enak. Tapi ingat, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tangannya akan menopang kita. Saudara dan saya mungkin diangkat, dilepaskan. Anda ditaruh dalam sebuah posisi, tiba-tiba Anda dicopot dari posisi itu. Itu seperti Raja Wali sedang dilatih, dididik dengan mandiri. Jangan sakit hati, tenang. Karena kalau ketika Anda ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan hancurkan kita. Anda diangkat, Anda dilepaskan untuk Anda naik lebih tinggi. Jalan menuju naik, ada kalanya turun lebih dulu. Jangan takut.
Harapannya kita dibawa, dan saudara dan saya dilatih bukan untuk menjadi orang yang kalah. Kita dilatih untuk kita menjadi orang yang menang atas setiap hal. Sehingga kita bisa memiliki yang namanya self-motivation. Kita memiliki inisiatif yang tinggi. Kita memiliki motivasi diri dan percaya diri. PD itu artinya dua. Percaya diri, PD yang kedua adalah percaya dia. Amin. Anda harus percaya dia dulu baru percaya diri. Haleluya. Ketika Anda percaya Yesus, maka Anda akan punya self-motivation itu. Punya motivasi akan diri sendiri, baru kita bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Kita harus mandiri, Bapak Ibu. Jangan selalu tergantung dengan orang lain. Cepat belajar. Itu prinsip Raja Wali. Kalau Bapak Ibu nggak bisa doa, mulai latih berdoa. Kalau Bapak Ibu nggak bisa baca Alkitab, kalau baca Alkitab ketiduran di atas Alkitab, Alkitab yang baca saudara. Ini waktunya di mana saudara mulai baca Alkitab, mulai melatih diri mandiri, mulai berdoa sungguh-sungguh, mulai mendoakan orang lain, mulai latih orang lain, mulai goncang bangkitkan sarang orang lain, sarang keluargamu, mulai latih istrimu, mulai latih anak-anakmu, sehingga mereka menjadi raja wali yang mandiri. Sehingga ketika badai datang, mereka akan terbang melintasi badai. Hal yang keenam itu adalah raja wali itu mati dalam keagungan. Yesaya 60 ayat yang ke-20 berkata, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak pernah surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Wow. Tahukah saudara ketika Raja Wali berada dalam keadaan mendekati waktu kematiannya, ia akan terbang ke tempat yang paling disukainya. Di atas gunung, menutupi tubuhnya. Dia akan menutupi tubuhnya dengan kedua sayapnya. Lalu, kalau itu adalah sebuah batu karang, maka dia cengkeram batu karang dengan kukunya yang tajam. Matanya memandang matahari yang terbit. Lalu, ia mati. Wow! Sudah tahu ketika dia berumur 120 tahun, dia terbang ke tempat yang paling disukai. Pada puncak-puncak gunung yang paling tinggi. Dia membungkus tubuhnya dengan sayapnya. Lalu dia melihat matahari. Dia mencengkram batu karang. Pegang firman, fokus kepada Tuhan. Lalu dia mati. Mati dalam keagungan. Saudara perhatikan baik-baik, semua orang Kristen harus, kalau saudara dan saya harus mati dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Amin. Mati dalam pengharapan, mati dalam sebuah garansi bahwa Yesus menjamin kehidupan saudara dan saya. Wow. Ada orang yang mengakhiri hidupnya dalam kematian dan tidak melihat Yesus. Tapi kita belajar dari Raja Wali. Makanya Alkitab katakan Yesaya 40:31. Orang-orang nantikan Tuhan kafa itu seumpama seperti Raja Wali. Raja Wali itu mati dalam keagungan. Sudah selayaknya semua orang percaya. Sudah selayaknya Anda dan saya. Mati dalam keagungan. Mati dengan mata yang tertuju kepada Yesus seperti Raja Wali. Matanya memandang matahari yang adalah kesukaannya. Matahari yang menyembuhkan dia. Matahari yang membuat bulu-bulunya tumbuh. Dan ketika dia mau mati, dia mati dalam keagungan. Karena dia tahu bahwa mataharinya adalah pengharapannya. Mataharinya adalah jaminan dalam kehidupannya. Amin. Dan ingat bahwa Raja Wali adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat indah. Anda dan saya dikatakan sangat berharga. Menurut Yesaya pasal 43 ayat 3 dan 4. Kita adalah makhluk yang sangat berharga. Nah, Alkitab menuliskan mengenai Raja Wali. Ada yang saya lihat 27 kali, ada yang ditulis 38 kali. Dan tulisan tentang Raja Wali jauh lebih banyak dibandingkan dengan tulisan merpati atau jenis burung yang lain.
Raja Wali tulis kurang lebih 27 kali, atau 38 kali. Kemampuan matanya melihat itu 6 kilometer, 8 kali daripada manusia. Dan Raja Wali mempunyai 2 selaput pada matanya. Satu selaputnya untuk melihat, untuk berkelahi, untuk menangkap mangsa. Dan satu selaput dipakai untuk melihat matahari. Wow, saudara dan saya harus punya 2 selaput. Untuk saudara dan saya siap menghadapi badai, dan satu selaput dipakai untuk melihat Tuhan. Amin. Satu selaput dipakai untuk berkelahi, satu selaput dipakai untuk melihat matahari. Raja Wali tingginya kurang lebih 90 cm, bentangan sayapnya itu 2 meter, saudara. Ketika Anda membuka tanganmu menyembah Tuhan, Anda seperti Raja Wali dewasa. Dan dengan kecepatan terbangnya kurang lebih 320 km per jam. Itu sangat cepat, saudara. Ya, itu sangat cepat. Dan ketinggian terbangnya dari atas permukaan air laut itu adalah 2000 meter. Wow, 2 kilo terbangnya tinggi. Sarangnya 700 km. Beratnya kurang lebih 700 km dan usia standarnya itu kurang lebih 120 tahun hidupnya. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang dilatih oleh Tuhan hari ini untuk menjadi Raja Wali yang akan terbang dalam kecepatan tertentu. Dan saya percaya bahwa keagungan, kebesaran akan datang ketika Anda menanti-nantikan Tuhan. Gereja Tuhan ini adalah waktunya untuk kita tidak menjadi orang yang cengeng. Tahun 2023 akan penuh dengan banyak masalah. Tapi kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menanti-nantikan Tuhan untuk kafah. Dan kita akan dikatakan sebagai Raja Wali. Kita akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Bahwa ada waktu pembaharuan. Ada waktu di mana saudara dan saya mengalami sakit. Seperti juga saudara dan saya mengalami problem, mengalami masalah, kesakitan pada tubuh. Tapi mari kita memiliki pandangan, memiliki visi, memiliki tujuan yang jelas. Kita tidak takut dengan tantangan. Kita tetap bergerak dengan cepat. Bergerak ketika ada masalah, ketika ada kesalahan, ada dosa, kita mau bertobat dengan cepat. Amin. Kita mau bertobat dengan cepat. Kita mau meresponi firman Allah dengan cepat. Maka saudara dan saya akan menjadi umat Allah yang mandiri, yang akan mendidik orang lain, mendoakan orang lain. Kita tidak hanya didoain, tapi kita akan mulai mendoakan orang lain, sehingga orang lain diberkati. Sehingga waktunya nanti ketika Tuhan panggil Anda pulang, Anda menutupi tubuhmu dengan kedua sayapmu. Anda mati dalam keagungan. Matamu tetap memandang kepada Tuhan. Tetap pegang firman Allah. Saya lihat mama saya sekarang ada di rumah. Umurnya nanti tanggal 29 Januari 94 tahun. Kondisinya semakin menurun dalam 1 bulan terakhir ini. Tapi Bapak Ibu, saya nggak lihat ada sungut dari mulutnya. Hanya berdoa untuk minta pulang, minta pulang, minta pulang. Hanya berteriak, Bapak, ambil Sarah pulang. Wow, saya selalu berkata kepada istri saya begini. Wow, saya pernah lihat orang seumur ini hanya sungut-sungut, maki-maki orang. Tapi saya lihat mama ini hanya dari mulutnya, hanya cuma hatinya, matanya, pikirannya, hanya tertuju kepada Yesus. Itu Raja Wali dewasa yang akan mati dalam keagungan. Kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi Tuhan selalu punya waktu yang tepat. Saudara dan saya hidup untuk menyenangkan Tuhan. Berapa banyak yang mau jadi Raja Wali dewasa? Katakan, saya mau dilatih menjadi Raja Wali yang dewasa. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya menjadi Raja Wali dewasa. Haleluya. 2 hari ini, kalau tadi malam Bapak Ibu nggak ikut, Bapak Ibu dengarkan khotbah saya tentang bagaimana terbang dengan lebih cepat. Kita belajar tentang Raja Wali di awal tahun ini. Karena kita akan pergi lebih jauh di hari-hari yang berikutnya. Untuk Bapak Ibu dan saya bertumbuh, berlari, dan terbang
dengan lebih cepat. Bersiaplah untuk itu, Bapak Ibu.